Ajibtu, aku heran. Belum apa-apa Allah sudah menyatakan keheranannya. Ajibtu, aku heran, liman aiqana, kepada orang yang meyakini bil mauti, kepada kematian, kaifa yafrahu, bagaimana atau kenapa atau kok bisa gitu. Bahasa tepatnya kok bisa. Kok bisa yafrahu, bersenang-senang. Ini yang pertama. Jadi Allah heran, Allah itu nggak habis pikir gitu ya kan, kepada orang yang yakin dengan kematian kok bisa senang-senang. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau khitabnya kepada jemaah Al-Husna itu gini, kata Allah, "Oi jemaah Al-Husna gitu, saya tuh heran sama panjenengan semua, yakin sama mati kok bisanya senang-senang saja gitu." Ini bahasa perintisnya gitu Pak Kantor. Jadi Allah heran dengan orang yang yakin dengan mati, tapi isinya cuma diisi dengan, harinya diisi dengan senang-senang saja. Padahal kita semua bakal mati kan ya, nunggu SK, nunggu giliran. Ya kita jemaah saja kan, yang jemaah dekat ini Pak almarhum ya, Pak Saidan. Apa Pak yang bahasa terkenalnya itu? Saya lupa. Tes dulu ya. Tes dulu gitu ya. Almarhum kan sering ngomong gitu. Tes gitu. Terus nggak lama almarhum Pak Budi. Kan dekat sekali. Sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi mati dekat sekali. Dekat sekali kita itu dengan mati. Tunggu giliran. Nah, kalau kita tahu bakal mati, bakal akan menjemput kematian, kenapa kok senang-senang terus gitu. Dia itu senang terus. Kata Nabi itu, di antara penyebab kerasnya hati itu, orang harinya sering diisi dengan senang-senang terus. Bukan tidak boleh, maksudnya porsinya ya proporsional. Senang-senang boleh. Pak Yatno kalau lagi punya uang banyak di rumah karaokean boleh, nggak apa-apa. Nyanyi lah. Kan nggak harus serius terus gitu hidup itu ya Pak Kamto ya. Pak Kamto sambil motong rumput nyanyi Jawa gitu kan. Dan nggak boleh Pak hidup terlalu serius tuh nggak boleh. Kenapa? Nabi itu juga nyontohkan, Nabi itu guyon sama ibu-ibu tua. Itu ditanya di surga nggak ada nenek-nenek gitu kan. Oh, ibu-ibunya langsung ketus gitu. Terus kata Nabi, bukan nggak ada nenek-nenek, nanti di surga itu muda semua. Wah, itu contohnya bercanda. Nabi sering bercanda. Yang dimaksud dengan senang-senang itu ya berpoya-poya, bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Padahal kita pasti bakal mati. Kalau Bapak lihat di internet saja lah, gampang. Itu kan orang sekarang bikin infografis bagaimana tahap kehidupan manusia dari alam rahim, kemudian alam dunia, terus kubur, terus ujung sampai akhirat, sampai surga. Itu stepnya banyak sekali. Banyak sekali itu. Jadi cerita setelah mati itu lebih panjang daripada cerita hidup kita. Cita-cita kita di dunia ini lebih panjang dari jatah umur kita di dunia gitu. Pak Rusman ini sudah mendesain, wah nanti bikin apa, beli coupling di semoy, di sepatu, bikin kosan gitu ya. Ceritanya sudah panjang sekali.
tapi nggak tahu kalau umurnya itu nyampe atau tidak gitu. Iya kan? Kayak Mang Dedi ini sudah nyusun jadwal khotib 2023. 2022 aja dia belum selesai gitu kan. Itu kita ini begitu. Tapi nggak masalah. Nah maka Nabi itu sempat jalan-jalan sama sahabat, terus Nabi ngambil tongkat, kasih tanda garis dua, satu setengahnya, yang satu panjang. Sahabat tanya, apa itu ya Rasul? Gitu. Nah yang ini umur kalian nih, pendek. Yang satu lagi, ini keinginan kalian. Jadi maunya kita, nafsu kita, keinginan, kebutuhan dunia itu panjang sekali, melebihi jatah umur kita. Nah kata Allah, ya heran aja nih sama orang perintis, udah tahu mau mati tapi seneng-seneng aja. Itu yang pertama. Lanjut lagi. Wa ajibtu, aku heran dan aku heran kata Allah, liman aiqana bil hisab, kepada orang yang yakin pasti datangnya hisab. Hisab itu hitungan amal, dihitung. Nah, spesifik di sini kaifa yajma'ul mal, bagaimana atau kok kenapa kerjaannya cuma ngumpul-ngumpul harta saja. Harta kita itu bakal dihisab. Kalau umur untuk apa dihabiskan, sehat untuk apa digunakan, ilmu untuk apa diamalkan, kalau harta dari mana dapatnya, untuk apa dihabiskan. Ribet. Ribet. Makanya Nabi paling terakhir dihisab itu Nabi Sulaiman, Pak. Kekayaannya itu 2/3 isi dunia dong. Atau masih ada sisanya apa enggak nih sekarang? Nabi yang paling ringan hisabnya Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nabi Isa itu diceritakan rumah aja gubuk reot. Nabi Muhammad itu kamarnya segini kali ya, 3x4, nggak ada apa-apa, nggak ada AC. Bang Dedi rumahnya gede bang, lebih dari rumah Nabi itu, pagarnya aja berapa juta gitu ya. Udah lunas lagi. Gitu. Kalau kita mengukur dengan Nabi Rasul gitu, aduh kurang apa lagi gitu ya kan? Ya Allah, rumah sudah banyak, gitu. Ada mobil, ada motor. Nabi itu nggak punya apa-apa. Tidurnya itu pakai ini Pak, apa? Orang kita sekarang bilang lampit. Sehingga kalau Nabi tidur itu berbekas di pipinya, bekas kotak-kotak kan lampitnya. Kita ini Alga Spring Bed. Ya, Pak Yato ya, Alga Spring Bed 7 juta. Sampai mimpinya aja yang enak-enak gitu. Nah kita yakin bakal dihisab nih harta kita ini, tapi pekerjaannya kenapa numpuk-numpuk harta? Maksudnya hartanya itu setelah dikumpulkan tidak diarahkan, dijalurkan untuk jalur ibadah. Cari duit boleh Pak? Ya harus. Kan cari kifayah wajib. Mencari yang halal itu wajib. Kan kata orang Sumatera bilang, duit memang tidak dibawa mati, tapi kalau nggak punya duit kan rasanya mau mati. Katanya. Iya, cenut-cenut itu ya. Kalau nggak punya duit cenut-cenut itu. Nah paling ribet tuh urusan harta, urusan harta benda. Ribetnya karena hisabnya lama. Bang Dedi ini hartanya 2 miliar, dapat dari mana? Jualan.
Jualan barangnya dapat dari mana? Dari Bandung. Wah hebat, itu diusut. Laba sebulan berapa? 1 miliar. Dipakai buat apa? Buat kebutuhan hidup, biayain orang tua, biayain anak yatim, ke masjid gitu. Begitu didapati harta itu habis, tidak ada jalur ke ibadah, wah repot ini. Repot ini. Hartanya habis tapi tidak ada jalur ke ibadah. Jadi kalau bapak-bapak ada uang kemudian ada yang minta-minta uangnya habis untuk diberikan, itu ya alhamdulillah, bersyukurlah. Atau motornya rusak pakai beli ban, ya alhamdulillah, berbagi rezeki dengan tukang ban lebih baik daripada rezeki kita habis terhambur sia-sia, apalagi untuk maksiat. Ya disyukuri saja. Kita sakit kemudian ke dokter, duitnya habis buat ke dokter, kan ngasih rezeki buat dokter, pegawai apotik gitu. Ya dibikin simpel saja lah pikirannya. Dengan sehat kemudian kita jadi lancar ibadah, berarti rezekinya ya baik. Nah ini yang kedua, Allah heran mau dihisab tapi tumbuk-tumbukan. Ini bagus Pak, saya lihat di di Instagram ya. Jadi uang kita itu kan gak bakal dibawa mati gitu, tapi bisa dititip supaya nanti bisa dibawa mati gitu kan. Titipnya kemana? Titip dulu ke anak yatim, titip ke masjid, titip ke pondok, titip ke ustadz-ustadz yang mengajar ngaji gitu. Nah ini suka kita lupa tuh ini Pak, ustadz-ustadz yang suka mengajar ngaji, ustadz-ustadz PA ya di mana saja, ini suka terlupakan. Padahal dengan adanya ilmu itu berkah. Ini bukan saya mau disumbang ya. Wah dia ustadz mau disumbang, enggak, yang beras masih banyak lah. Selanjutnya wa ajibtu liman aiqana bil qabri kaifa yadhaku. Aku heran kepada orang yang yakin dengan kubur, yakin bakal masuk kubur gitu kasarnya ya. Kaifa yadhaku, kenapa juga di dunia ini banyak tertawa. Kata Nabi, kalau kalian tahu perkara-perkara gaib, kalian gak bakal bisa ketawa karena mengerikan, menakutkan. Kan kalau cerita kubur itu Pak pernah ya disampaikan, begitu orang masuk ke liang lahat ditutup dengan papan, tumpuk lagi dengan tanah. Nah, yang suka nginjek-nginjek tanah kan Pak Kamto ya. Pak Kamto nih kata wait udah sopan Pak Kamto ini. Injek-injek siapapun gak peduli, pokoknya sama Pak Kamto diinjek-injek tuh tanah. Wah injek-injek sampai moncong gitu. Terus setelah itu ditalkin, di Ahlussunnah ditalkin Pak ya, karena ya manusia lah, kita bukan ngubur binatang gitu. Kubur binatang itu selesai, tapi kan ini manusia, makhluk yang terhormat gitu. Kita doakan, kita tawasuli, itu pulang. Menurut riwayat dari langkah terakhir keluarga yang terakhir 7 terakhir kan datang malaikat. Sebelum datang malaikat Munkar Nakir, datang dulu malaikat Ruman. Malaikat Ruman datang bangun gitu, suruh nyatetin amal dari mulai balik sampai hari itu meninggal. Nulisnya pakai apa? Pakai jarimu gitu. Tintanya apa? Pakai lidah apa? Air liurmu. Kertasnya pakai apa? Pakai kain kafanmu gitu. Tulis apa? Kalau amalnya baik maka dia tersenyum semangat. Wah, sholat berjamaah, nuntut ilmu, sedekah, silaturahmi gitu, ngasih sarapan subuh. Wah itu terus. Begitu ketemu dengan perbuatan dosa dia nangis. Kenapa nangis? Kata malaikat Ruman. Dosa, tulis, tetap tulis. Habis selesai serahkan malaikat Ruman, baru datang Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir dideskripsikan, aduh serem saja.
belum pernah kita lihat. Nauzubillah. Tapi mudah-mudahan malaikat munkar nakir ketemu kita dengan wajah yang tersenyum. Karena munkar nakir ini kalau mau nyamperin orang beriman, ya wajahnya wajah yang penuh senyum. Kalau yang ahli maksiat, kalau yang dosa, wah itu sudah bawa pentungan, hantam marrabbuka, nggak bisa jawab, hantam jebret sampai ke lapisan terbawah bumi, keluar lagi, tanya lagi, hantam lagi, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Makanya nggak boleh, nggak boleh makam orang muslim disandingkan dengan makam orang mukmin. Kenapa? Gak bisa istirahat orang mukmin. Apa kerjanya hari-hari tombreng gitu, berisik. Nah, makanya dipisah. Itu disyariatkan kuburan muslim, kuburan non muslim. Nanti Dedi lagi enak-enak tidur gitu, istirahat karena tidurnya sering azan, istirahat gitu ya. Begitu lagi enak-enak itu ada sebelah disiksa, kan bangun, enak tadi dipisah, makbarahnya, kuburannya dipisah, gitu. Nabi yang bisa dengar orang disiksa kubur tuh Nabi. Kalau kita orang meninggal itu Pak, dari mulai sudah di lepas nyawa, digeletakkan itu tahu, mendengar apa yang ada di sekitar, siapa yang datang itu tahu. Jadi kalau nanti saya meninggal itu saya tahu siapa yang takziah. Ini Dedi kemana nih, nggak ada gitu. Nanti malam tak datangin gitu. Dia tahu itu dia. Jadi apa yang diperbuat keluarganya selama 7 hari awal itu tahu. Dari riwayat itu menyebutkan begitu. Diizinkan, uzina lahu, diizinkan bagi orang meninggal itu untuk menengok keluarganya. Jadi kalau di Sunda itu Pak, biasanya hari-hari awal itu suka bau-bau kembang gitu kan. Ada bau-bau kembang, itu diyakini bahwa arwahnya kembali untuk melihat keluarga. Apa yang dilihat? Yang pertama, dia melihat waris itu dibagikan dengan baik atau tidak. Karena ini yang sering jadi permusuhan. Kalau saya meninggal, harta waris saya jadi biang keributan anak-anak saya, maka saya tidak tenang misalnya. Gitu ceritanya. Yang kedua, keluarganya ini tinggal sholat atau tidak. Itu sedih sekali kalau lihat keluarganya tinggal sholat, repot urusannya. Nah itu tentang kubur. Selanjutnya, wajibtu liman aikona bil akhirah kaifa yastarih. Aku heran kepada orang yang yakin dengan adanya akhirat, bagaimana kok bisa enak-enak, santuy-santuy. Yastarih itu dari istirahatan, istirahat. Saya heran, kata Allah, ada orang yang yakin dengan akhirat kok bisa santai-santai, enak-enak, santuy-santuy. Ad-dunya darul amal, dunia itu negerinya beramal. Wal akhirah darul jaza, dan akhirat itu negerinya pahala. Di dunia kita nggak akan bisa melihat langsung pahala karena memang tempatnya kerja, amal gitu. Sebanyak-banyaknya. Di mana hasilnya? Jadi ada seorang ulama sebut dilihat kerja terus, aktif terus gitu. Disebutkan, ya ini memang tugasnya di dunia mah, kerjanya memang beramal, bekerja, berpikir, beramal, bekerja, berbuat gitu. Karena kalau mau santai-santai tempatnya di akhirat. Di Yasin disebutkan orang di surga itu nggak perlu kerja, kerjanya makan tidur bersenang-senang, makan tidur kawin bersenang-senang gitu.
karena capeknya sudah di dunia. Jadi mumpung kita punya kesempatan di dunia, beramalah sebanyak-banyaknya, bekerjalah sebanyak-banyaknya menjadi amal soleh. Wajibtu, dan aku heran, liman aikona bid dunya wa zawaliha, dengan orang yang yakin dan kehancuran dunia. Dunia itu bakal hancur, bakal ditinggalkan. Kaifa yatma'innu ilaiha, kok bisa anteng-anteng tenang-tenang saja gitu. Kita yakin dunia itu bakal kita tinggalkan, bakal hancur, tapi kok nyaman gitu dengan dunia. Nyaman sekali dengan dunia. Padahal dunianya bakal ditinggalkan. Rumah kita bakal ditinggalkan. Keluarga kita bakal ditinggalkan. Ini kalau bahasa kerennya ini paradoks gitu ya, bahasa ironi, bahasa paradoks. Udah tahu dunianya mau ditinggalkan, mau hancur, mau dilepaskan, tapi kok anteng-anteng saja di dunia. Wajibtu, dan aku heran, aku gak habis pikir, kata Allah, liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi, kepada orang yang alim dengan lisannya, fasihah gitu, lancar kalau bicara, pinter ceramah gitu, jahilun bil qalbi, bodoh dengan hatinya. Nah, ini berat nih, kayak saya ini kena nih. Heran dengan orang yang pandai ngomong, pandai memberikan nasihat, pandai untuk menegur orang gitu, pandai mengkritisi orang, tapi bodoh hatinya bodoh. Maksudnya apa? Hatinya kotor. Ya, ada idiom sering mengkoreksi, lupa introspeksi. Gitulah. Jadi tugas berat para pendakwah itu justru mendakwahi dirinya sendiri. Itu yang paling berat. Karena di Al-Quran disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebohongan yang besar di hadapan Allah adalah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Tidak mengamalkan yang kalian katakan. Saya ngajak sedekah, sayanya nggak sedekah. Nah, ini kebohongan besar. Saya ngajak baik sama orang, sayanya nggak baik sama orang. Nah, itu kabura maqtan. Nah, jadi Allah heran kepada orang yang pinter tapi hatinya jahil, hatinya bodoh. Wajibtu, dan aku heran, liman yutahiru bil ma'i, kepada orang yang bersuci dengan air, wa huwa ghairu tahir bil qalbi, tapi dia tidak mensucikan hatinya. Nah, ini mirip. Aku heran kepada orang yang setiap hari bersuci dengan air, maksudnya wudu, sholat gitu kan, dengan wudu sholat, baca Quran, zikir, ghairu tahirin bil qalbi, tapi hatinya kotor gitu. Nah, ini kita ini. Ini kita. Di kita ini masih ada dengkinya, masih ada dendamnya, masih ada hasudnya, masih ada. Padahal tiap hari kita wudu. Kita mensucikan diri dengan air wudu, wajah, tangan, kaki, semua disuci, tapi hati kita tidak tersucikan. Nah, ini kata Allah. Ini heran. Aku heran dengan orang yang bersuci dengan air tapi hatinya kotor. Kalau zaman sekarang itu kan banyak orang orientasinya fisik ya. Ibu-ibu perawatan gitu. Perawatan sampai glowing wajahnya, tapi hatinya rumek bahasa Sundanya. Ya deh, wajahnya glowing, hatinya rumek gitu. Wajahnya iya bagus, tapi hatinya hitam, hatinya
cudak bahasanya. Apa bahasa Jawanya cudak ya? SOS gitu, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Nggak mau dikalahin orang gitu, nggak mau diatasin orang gitu. Ada orang yang lebih itu nggak mau. Nah ini hatinya cudak gitu. nggak mau kalah sama orang gitu kan. Pengennya benar sendiri, merasa benar sendiri. Nah itu hatinya nggak bagus. Wajibtu, dan aku heran, liman yastaghillu bi uyubin nas, dengan orang-orang yang sibuk dengan aib manusia, wa huwa ghafilun an uyubin nafsihi, tapi dia lupa dengan aib atau keburukan diri sendiri. Ini nih, Allah saja heran dengan orang yang sibuk ngurusi kejelekan orang lain, tapi dia lupa kalau dia itu juga sendiri jelek gitu ya. Kok capek-capek ngurusin orang, Din? Kata Allah gitu ya. Kok capek-capek kamu ngurusin orang kejelekan sendiri aja banyak. Maka di rumah itu kita sediakan cermin. Ya Pak ya. Maka di rumah, di kamar itu kita sediakan cermin. Kalau kita tersenyum, cermin itu tersenyum. Oh, berarti begitu kita berbuat baik pada orang, orang akan berbuat baik. Kita nggak usah berpikir kenapa dia begitu sama kita, kenapa mereka begitu sama kita. Kitanya yang salah gitu. Ada sesuatu yang salah dengan kita. Pak Yatno ini kalau ketemu saya memalingkan muka. Nah apa sih gitu. Jangan tanya Pak Yatno dulu, tanya dulu kita ini, kita salah apa sama Pak Yatno gitu contohnya lah. Nah, gitu. Jangan-jangan saya nggak pernah ngirim gorengan ke Pak Yatno ini gitu. Gitu kan. Ya, kalau sesuatu itu kadang kita memaksakan diri ke orang gitu. Orang tuh kok bisa gitu ke saya gitu. Tapi nggak ngukur diri kita ke orang gimana. Kan orang-orang kayak gini repot ya. Nah Allah heran dengan orang yang sibuk dengan aib manusia, diceritain orang-orang, keburukan orang itu, diceritakan, disebarkan, didiskusikan gitu ya. Tapi dia lupa kalau dia juga punya aib. Kita punya lidah untuk membicarakan orang lain, tapi orang lain juga punya mata untuk melihat keburukan kita. Kita bisa bicarakan keburukan orang, orang juga bisa bicarakan keburukan kita gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita sibuk dengan aib kita saja. Kita pikir dengan kekurangan kita saja. Mengurusi amal kita saja. Maaf, saya nggak ada waktu untuk bahas itu. Keren ya. Udah nggak usah. Saya tidak ada waktu untuk membahas itu. Kita bahas yang lain saja. Anu loh Bu, si ibu itu anu gitu. Kata si A. Si A bilang lagi kata si B. Si B bilang lagi ke si C. Kembali ke A. Oh ternyata berputar di situ-situ saja. Aib orang. Sedikit lagi. Auliman ya'lamu anna Allah Ta'ala muttali'un alaihi kaifa yu'sihi, atau kepada orang Allah kaget, Allah heran kepada orang yang tahu kalau Allah itu mengawasi, memperhatikan kepadanya. Kaifa yu'sihi, bagaimana mungkin bermaksiat kepada Allah. Dosa, maksiat itu sesuatu yang kita tidak ingin orang tahu. Definisi sederhananya gitu. Dosa itu sesuatu yang kita tidak ingin orang tahu. Makanya kita sembunyikan. Beda dengan amal soleh.
Kita pengen orang tahu. Kalau perlu diumumkan dah. Gitu ya. Kalau perlu diumumkan. Itu amal soleh. Jadi di hati kita itu ada dua sisi, Pak. Di satu sisi kita melakukan sebuah amal, kadang kita tuh pengen orang tuh tahu. Penduduk Perintis tahu dong kalau saya ini punya keahlian ini. Kalau saya tuh punya amal ini. Kadang pengen orang tahu dan diumumkan. Tapi kalau dosa, al-ma'asi, sesuatu yang kita tidak ingin orang tahu, makanya kita sembunyikan. Nah, persoalannya ada orang yang Allah tutup dosanya, sudah ditutup sama Allah dosanya, kok diomongin? Ini yang Allah juga nggak suka. Kita punya salah, sudah Allah tutup salah kita, tapi kita ceritakan, kita buka di hadapan manusia. Ini Allah nggak suka. Lanjut sedikit lagi. Auliman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yuhasibu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas. Terakhir Allah heran kepada orang yang tahu kalau mereka itu bakal mati sendiri, masuk kubur sendiri, dihisab sendiri. Kaifa yasta'nisu bin nas. Lalu gimana bisa mereka itu di dunia cuma ngurus manusia saja, kerjaannya cuma berenak-enak dengan manusia saja, padahal yang mereka teman-teman kumpul itu juga bakal ditinggal. Mati kita sendiri, masuk kubur kita sendiri, dihisab kita sendiri, tapi lebih asik kumpul-kumpul dengan manusia yang tidak ada manfaatnya. Artinya, la ilaha illa ana haqqa, tidak ada Tuhan kecuali aku dan itu benar, wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan sesungguhnya Muhammad adalah abdi dan rasul. Ini Bapak Ibu, bagian pertama hadis kursi dari kitab Al-Mawa'id. Sekali lagi, ini nasihat juga buat yang bacain kitab. Tidak ada, kalau ada unsur kesamaan nama gitu, itu hanya kebetulan belaka. Ini kitab Al-Mawa'id, insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu, diberikan kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan selalu diberikan kemudahan untuk melakukan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Wisna.